Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Makfiranisa dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 24 mengikuti pengayaan matematika minat bagian pengetahuan, yaitu membuat video pembahasan 3 soal, yaitu tentang 3 materi. Logaritma yang pertidaksamaan dan persamaan, juga tentang eksponen. Sekarang kita akan membahas soal tentang logaritma. Soal pertama yaitu 5 log 3 sama dengan P. Maka berapakah 15 log 81? Caranya, 15 log 81 sama dengan 3 log 81 per 3 log 15. Mengapa bisa jadi kayak gini? Karena ini merupakan sifat logaritma, yaitu A log B sama dengan N log B per N log A. N-nya itu berapa? Nah, di sini N-nya kan 3. Ini tuh diambil dari antara 5 atau 3. Nah, yang kita cari yaitu angka di antara 5 dan 3 yang masuk ke kelipatan 15 dan 81. Kayak 15 bagi 5 bisa. Kalau 81 dibagi 5 kan nggak bisa. Nah, kalau 3, 15 bagi 3 bisa. Dan 81 bagi 3 juga bisa. Jadi kita pakai 3 di sini. Dan ini 81 di atas karena B yang di atas baru A. Nah, B-nya itu 81, A-nya 15. Selanjutnya, 3 log 3 pangkat 4 per 3 log 3 kali 5. Ini 81 itu kan 3 pangkat 4. Maka kita ubah menjadi pangkat seperti ini. Nah, kalau 15 kan nggak bisa diakarin jadi sebuah pangkat. Maka kita pecah aja jadi 15 kan 3 dikali 5. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya 4 kali 3 log 3 per 3 log 3 tambah 3 log 5. Nah, kalau yang ini 4-nya jadi ke depan kan. Jadi di depan seperti ini. Karena ini termasuk sifat yang A pangkat N log B pangkat M sama dengan M pangkat N A log B. Nah, kalau ini kan kita cuma punya si M doang nih. Soalnya yang A-nya kan gak berpangkat. Berarti M-nya akan dikedepanin jadi 4. Nah, harusnya per N. Tapi karena N-nya gak punya, N-nya 1, maka ini sama aja 4 per 1. Tapi kan gak ditulis. Nah, kalau yang ini 3 log 3 tambah 3 log 5, dia juga sebuah sifat, yaitu yang A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Nah, ini B-nya kan ini, C-nya ini, jadi dipisah kayak gini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah jalan yang ini, jadi seperti ini. Jadi 4 dikali 1 per 1 ditambah 3 log 5. Nah, ini menjadi 1 karena sifat A log A sama dengan 1. Ini sudah pasti seperti ini. Nah, setelah seperti ini kan jadi ini. Nah, 4 kali 1, 4. Nah, ini dibalik. Karena 3 log 5 tuh nggak ada. Di sini tuh adanya 5 log 3 kan. Biar bisa jadi P. Nah, kita balik. Jadi 1 per 5-nya jadi di sini, 3-nya jadi di sini, jadi 5 log 3. Ini juga termasuk sifat, yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Makanya ini jadi kebalik kayak gini. Nah, kan kalau udah kebalik kayak gini bisa dijadiin P, soalnya sama kan. Nah, jadi 4 per 1 ditambah 1 per P. Nah, kemudian 4 per, ini kan 1 tambah 1 per P itu samain aja penyebutnya, karena 1 juga termasuk P per P, kan P per P sama dengan 1. Nah, jadi P per P ditambah 1 per P. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini tahap terakhir. Nah, habis dari sini, yang 4 per P ditambah 1 per P, maka kita jadikan ini dikali, jadikan perkalian.
Jadi 4 dikali P per P ditambah 1. Karena kalau dikali pembagian kayak itu kan dibalik ya. Ini P-nya jadi di atas, P tambah 1-nya jadi di bawah. 4 dikali P sama dengan 4P per P ditambah 1. Nah, ini udah selesai. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Ini materi tentang eksponen. Soalnya, akar 2 pangkat X ditambah 2 per 4 pangkat 1 min X pangkat 2 per 3. Ini menjadi seperti ini. Akarnya diubah menjadi akarnya diubah menjadi pangkat setengah karena N. Nah, AM akar N itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini kan jadi pangkat setengah karena ini tuh 2 dan ini tuh 1 sebenarnya kan, pangkat 1 ini di dalamnya. Nah, makanya pas diginiin tuh jadi dibalik, jadi 1 per 2 pangkat 2 per 3. Nah, yang di sini juga ininya dicoret. Kan kalau misalnya ada kayak gini, akarnya kan dikali, kalau luar dalam kurung tuh dikali, jadi 2 coret, sisa 1 per 3. Nah, udah kayak gini, 4-nya dijadiin 2 pangkat 2 supaya gampang atas sama bawah sama. Nah, seperti ini dikali 2 kali 1 2 kali min X min 2X, jadi kayak gini. Nah, kalau yang ini kan sifatnya kayak gini nih, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ini tuh sama kayak yang di sini. Kan ini M, ini N, yang ini A-nya kan ini udah sama nih 2, udah dijadiin 2. Jadi X min 2 dikurang dalam kurung 2 min 2X. Nah, udah kayak gini kan minnya tuh dikali ke dalam kurung ini. Jadi itu bakal jadi min 2 ditambah 2X yang ini. Nah, sudah gini kan min 2 sama 2 coret nih. Makanya sisa X ditambah 2X. Jadi 3X. Pangkat 1 per 3. Nah, udah kayak gini juga dicoret. Nah, udah jadi tinggal X. Nah, sekarang soal ketiga. Sekarang tentang logaritma tapi per tidak samaan. Soal ketiga. 1 per 3 log X kuadrat min 2X ditambah 1 lebih kecil dari min 2. 1/3 log X kuadrat min 2X ditambah 1 lebih kecil dari 1/3 log 1/3 pangkat min 2. Kenapa tiba-tiba ada log nih di sini? Soalnya kalau udah kayak gini tuh kita bisa nambahin log, kan susah nih ya kayak gini. Nah, tambahin log aja. Ini kan 1/3 log 1/3. Ini sama aja kayak A log A. Kan A log A tuh 1. Jadi meskipun ini 1, sama aja hasilnya segini. Nah, ini kok pangkat? Soalnya kan kalau kayak gini biasanya kan dikedepanin jadi ke depan gitu, yang kayak A pangkat M log A pangkat N. Kan jadi dikedepanin jadi N log pangkat M A log B. Ini B. Nah, kan jadi dikedepanin. Nah, ini kedepannya tetap di atas kayak biasa. Nah, selanjutnya kita coret deh sepertiga lognya. Jadi sisa ini sama ini. Nah, ini kan X kuadrat min 2X ditambah 1 lebih besar dari 1/3 pangkat min 2. Kenapa kok tiba-tiba dibalik? Soalnya si A-nya tuh lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Nih ininya. Kan ini lebih besar dari 0. Karena ini lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Makanya kayak gini. Selanjutnya X kuadrat min 2X ditambah 1 lebih besar dari 1/3 kuadrat. Kenapa 1 per? Soalnya ini. Kan
kalau pangkat negatif tuh kalau dijadiin 1 per kan jadi positif. Nah biar duanya positif jadi di 1 perin aja. Nah selanjutnya ini x kuadrat min 2x ditambah 1 lebih besar dari 9. Nah ini juga tiba-tiba 9 nih, soalnya kan ini kerjain 1 per 3 kuadrat kuadrat. Nah ini kan jadi 1 per 9. Ini mau dikeatasin, jadi dibalikan, jadi 1 dikali 9 per 1, maka jadilah 9 nih. Nah sekarang 9-nya pindahin ke kiri biar sama dengan 0, biar jadi 0 sebelah sininya. Jadi x kuadrat min 2x 9 pindah ke sini jadi negatif 9, dari 9 ditambah 1 min 8. Nah sekarang kita lanjutkan, kan tadi udah dapet ya x kuadrat min 2x min 8 lebih besar dari 0. Nah kita jadiin sama dengan, seperti biasa, berapakah yang kalau dikali itu min 8, kalau ditambah tuh min 2, 4 dan 2. Negatifnya yang mana? Yang 4. Kan min 4 kali 2 min 8, min 4 ditambah 2 min 2. Nah maka diperoleh x min 4 x plus 2 sama dengan 0. Nah kan kayak biasa ini x min 4 sama dengan 0. X nya kan ini 4 pindah ruas jadi 4. Nah ini juga sama, jadi negatif 2. Bikin garis bilangan. Nah pas udah bikin garis bilangan, kayak biasa ini uji titik yang penting di 0 aja ya, uji titik. Kalau di 0 berarti x nya 0, semuanya 0. Ini juga nih berarti x kuadrat 0 kuadrat min 2x jadi min 2 0 min 8 sama dengan berapa? 0. Min 2 kali 0 0, 0 min 0 0 min 8, hasilnya min 8. Berarti kalau hasilnya min 8, hasilnya kan berarti negatif. Berarti di sini negatif. Nah kalau hasilnya negatif berarti sisanya positif. Ini positif. Berarti kayak gini. Nah sekarang ini tahap yang paling terakhir, yaitu cek syarat. Kita pakainya yang x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kita pakainya yang soal pertama, bukan yang tadi udah jadi min 8 di sininya. Ini juga dipakai sama dengan, diganti sama dengan. Nah terus seperti biasa, yang kalau dikali itu jadi 1 ditambah jadi min 2. Nah itu berarti min 1 sama min 1. Hasilnya dua-duanya sama, x sama dengan 1. Kita jadiin buat garis bilangan jadi seperti ini hasilnya. Nah solusi akhir, kita gambarin garis bilangan tadi kan kayak gini ya, yang sini positif. Nah sebelah sini juga kan positif, makanya diarsir. Nah kita di sini tuh cari wilayah mana yang dua wilayah sini tuh diarsir. Di sini juga diarsir, di bawah juga diarsir. Kalau wilayah sini ini diarsir, tapi di bawah enggak. Nah kalau yang ini diarsirnya tuh segininya, berarti ini kan atas bawah diarsir mulai dari sini. Nah itu tuh min 2. Maka jadinya x lebih kecil dari min 2. Kenapa lebih kecil? Soalnya kan ke kiri. Berarti si x nya tuh ke sana. Kalau ke sini pasti lebih besar. Nah ini lebih kecil, jadi ke sebelah sana.